Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera abadi kita sanjungkan bagi Rasul yang agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmatut tasyri', hikmah yang Allah maksudkan di balik sebuah peristiwa. Kadang-kadang akal kita tidak sampai memang ke situ. Seringkali sesuatu yang kita anggap berbeda dengan akal kita dijustifikasi sebagai sesuatu yang salah. Tidak, saudara, tidak demikian duduk soal yang sebenarnya. Belum tentu apa yang disukai manusia itu benar di sisi Allah. Dan belum tentu yang disukai manusia itu benar di sisi Allah. Kalau kita perhatikan bersama-sama, seorang anak manusia bernama Marni. Sudah 10 tahun konon dia menikah. Dan Allah belum mentakdirkan mempunyai seorang keturunan sebagai pelanjut cita-citanya. Sementara keluarga dan sahabatnya telah mempunyai warisan-warisan anak yang sangat banyak. Timbul semacam sebuah kecemburuan. Ia tidak pernah belajar apa hikmah di balik itu yang Allah akan berikan kepada Marni. Mari saudara-saudara, kita saksikan dengan saksama jalan cerita dan kisah sinetron ini. Dan kita tekuni menontonnya supaya kita dapat memetik pelajaran-pelajaran dari apa yang diperjalankan di dalam sinetron yang cantik dan indah ini. Mari saudara, kita tonton bersama-sama. Marni, kamu telah membunuh aku dan bayi yang ada dalam kandunganku, Marni. Kamu tak akan bisa lari dariku, Marni. Kamu telah membunuh aku dan anakku, Marni. Jangan. Marni. Jangan ya. Marni? Jangan. Marni? Ada apa, Mar? Mar, ada apa, Marni? Marni. Ini aku Said, suamimu, Mar. Tidak, jangan. Jangan ganggu saya. Ini aku Said, Marni. Bukan, kamu Yudarmi. Jangan. Marni, Jangan ganggu saya. ada apa sih, Mar? Jangan ganggu saya. Mau kemana, Mar? Tunggu, Mar. Tunggu. Marni, jangan lari kamu. Hujan begini lari-larian. Kita kejar aja yuk. Jangan. Kita malah kena amukan dia lagi. Marni kan sekarang gila. Bener. Marni. Ada apa, Marni? Ada apa, Marni? Marni. Apa yang terjadi sama kamu, Marni? Marni pingsan, Ustaz. Iya. Coba saya sadarkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Jangan, Yudarmi. Pergi. Sadar, Marni. Marni, istighfar, Marni. Istighfar. Kamu aman. Kamu di rumahku. Ayo, ceritalah. Apa yang terjadi? Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sabar, Mami. Sabar, istighfar. Bismillah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Ada apa, Marni? Ceritakanlah. Saya janji tidak akan marah kalau kamu berkata yang jujur. Bener Mas, nggak akan marah. Aku udah nggak tahan nyimpen semuanya sendiri, Mas. Ceritalah, Marni. Siapa tahu Bapak bisa membantumu. Aku tuh ya heran loh sama si Said itu. Udah kawin 10 tahun sama Marni, belum punya anak kok tetap aja betah toh? Iya loh, Yuk. Aku juga heran. Si Marni itu pakai pelet apa ya? Si Said kok nempel terus kayak perangko? Pakai lem kali. Tapi kalau seandainya si Said itu adekku, pasti udah aku suruh kawin aja lagi dia. Ngapain nungguin si Marni? Kan masih banyak wanita subur, ya nggak, buat cari keturunan. Terus si Marni kita suruh ceraiin aja. Habis itu Saidnya sama aku deh, Mbak. Maunya. Udah jangan ngomongin dia lagi. Tuh Marni datang. Iya, nanti dia tersinggung lagi. Ana apa toh, Yuk? Kok pada diem-dieman ngono sih? Enggak ada apa-apa kok, Mar. Gini loh, Mar. Kami baru aja menceritakan suamimu, si Said. Memangnya ana apa toh dengan Mas Said? Marni, kamu tuh termasuk perempuan beruntung. Si Said tuh termasuk lelaki sabar. Kawin 10 tahun sama kamu gak punya anak. Coba kalau lelaki lain udah selingkuh, malah udah punya istri lagi. Dia tuh termasuk lelaki sabar. Iya, Yuk. Aku ngerti kok. Sudah, Tomar. Tak usah dimasuki hati. Marni, kenapa kamu tidak pernah cerita sama Mas? Mas tidak pernah punya niat untuk menikah lagi dan meninggalkan kamu. Iya, Mas. Tapi aku sebagai seorang istri kan ingin sekali memberikan keturunan sama kamu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak pada Allah. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Lalu, apa yang terjadi lagi, Marni? Ceritakanlah. Reni, ndak awas. Iya, hati-hati. Nah, sini. Nama permen. Makasih, matur nuwun. Kamu kok ayu tenan sih? Namanya siapa? Kita. Udah sekolah. Gita! Yalah, kamu di sini, Tondo. Yutari? Kamu Yutari kan? Iya, betul. Kamu Marni kan? Iya, Yuk. Wah, ini anak Yutari. Iya, betul. Ini Gita, anakku, anak kandungku, Mar. Aduh, Yuk, akhirnya kamu bisa punya anak juga, ya. Alhamdulillah. Belum, Mar? Kamu sudah punya anak belum, Mar? Belum, Yuk. Udah 10 tahun loh aku belum dikasih anak. Biar itu Yuk rahasianya untuk bisa punya anak seperti ini. Kamu mau, Mar? Nanti aku bisa bantu. Kamu ndak usah sedih ya, Mar.
Ini makam Mbah Rekso Sultan. Mbah Rekso wanita yang sangat subur. Dia bisa melahirkan 18 anak. 18, Mbah? Ya, 18 anak. Punya banyak ratusan cucu-cucu dan cicit-cicit. Semua anak keturunannya bisa melahirkan lebih dari 5 anak. Termasuk Mbah. Mbah sekarang punya anak 12. Tuh, Mar, anaknya 12. Hebat kan? Iya, yuk. Mbah hebat ya. Kalau kamu ingin punya keturunan, gampang. Kamu harus nyumun berkah pada Mbah Rekso. Mau, Mbah, mau. Pokoknya apapun akan saya lakukan, Mbah. Yang penting saya bisa memberikan keturunan untuk Mas Said. Bagus, bagus itu Marni. Mbah akan membantu kamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas, aku mau ngomong ya. Ada apa tuh, Mar? Aku mau minta izin sama Mas. Izin apa tuh, Mar? Ngomong aja. Masa sama suami sendiri takut? Tapi aku takut Mas Said marah ya. Kalau benar dan masuk akal, kapan sih Mas Said pernah marah sama kamu, Marni? Aku mau nyantri seminggu sama Yutari. Itu loh, Mas. Anaknya Pak Karto itu loh, Mas. Nyantri? Seminggu? Di mana, Marni? Kok lama banget sih? Itu di Desa Salak itu loh, Mas. Aku di sana nggak sendirian kok. Habis aku di sini capek hati, orang-orang semua mengolok-olok dan mengejek aku kalau aku tuh mandul. Sabar ya, Mar. Sabar. Kalau Allah belum memberikan, ya kita bisa apa, Mar? Kita hanya bisa berdoa. Iya sih, Mas. Aku ngerti. Ya, itu juga kalau Mas Said mengizinkan. Nah, enggak juga gak apa-apa, toh, Mas. Aku percaya kamu bisa jaga diri dengan baik. Kamu boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu bukan nyantri di pesantren, Marni? Selama 7 hari 7 malam, kamu malah ngalap berkah ke kuburan Mbak Rekso. Maafin saya, Mas. Saya hanya kepengen punya keturunan. Tapi aku tidak pernah memaksa kamu, Marni. Saya cuma bingung, Mas. Saya takut. Takut Mas Said kawin lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, Marni. Mas Said tidak pernah kepikiran untuk kawin lagi. Senang dan susah kita rasakan bersama.
apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan syirik. Kenapa kamu mesti memohon kepada Mbah Rekso yang sudah meninggal? Astagfirullah. Bisa apa dia itu? Hanya Allah yang bisa memberikan segalanya. Saya hilaf, Pak Ustadz. Saya hilaf. Dan selama di kuburan Mbah Rekso, saya banyak mengalami kejadian-kejadian aneh yang sangat menakutkan. Mbah, ini malam terakhir cucumu, Mbah. Marni, nyuwun berkah kesuburan, Mbah. Paringono kebaikanmu, Mbah. Jadikan Marni sesubur Mbah Rekso. Marni, sampun poso mote, tirakat, nanepi. Mbah, nyuwun, Mbah. Marni? Kok Mas nggak dengar kamu ucap salam? Aku lelah, Mas. Iya. Mas tahu kamu memang pasti lelah. Dapat ilmu apa aja selama di pesantren, Marni? Saya nggak mau cerita apa-apa. Saya lelah. Iya. Mas bikinkan air jahe sama telur ya. Marni, minum dulu, Mar. Supaya badanmu enteng. Kamu juga belum makan, Mas ganggu aja. Saya masih ngantuk, Mas. Tapi kamu tetap harus makan loh, Mar. Kamu sudah sholat zuhur belum? Nanti kalau kamu sudah baikan, kita sholat zuhur berjamaah ya. Ayo makan, Mar. Makanan dari siapa itu, Mas? Dari Yuai. Tadi dia datang bawa lauk pauk ini untuk kita makan bersama. Lihat, Marni. Suamimu pasti ada main dengan Yuai janda cantik itu.
Kamu jangan bodoh, Marni. Said main mata dengan wanita lain karena kamu tidak memberikan keturunan. Kamu kenapa, Mar? Keterlaluan kamu, Mas. Apa yang kamu lakukan, Marni? Jelas sekarang. Kalau Mas dengan Yu Ai pasti ada main. Kau tidak untuk apa dia memberikan makanan ini semua? Marni, makanan ini semua untuk kamu. Yang dia tahu kamu itu sedang sakit karena kamu tidak pernah keluar rumah. Jangan percaya, Marni. Said sangat pintar bermain sandiwara. Mas tukang bohong, penipu, Mas tukang selingkuh. Kamu, Mar. Marni, istighfar, Mar. Marni. Bisikan goib itu terlalu kuat, Pak Ustadz. Saya nggak bisa menahan dan memilah. Bisikan goib apa lagi yang kamu dengar, Marni? Saya merasa setiap kali saya keluar rumah, semua orang mencemooh dengan mengatakan saya mandul. Marni, kamu dari mana saja? Kok nggak pernah kelihatan? Iya nih, Marni. Lagi ngidam ya? Iya, kelihatannya kamu gemukan. Udah telat belum? Lihat, Marni. Lihat. Mereka mencemoohmu. Mereka mencemoohmu. Mereka menuduhmu mandul. Kalian jangan mencemooh saya ya. Kamu kenapa? Iya nih, Marni. Kami kan tanyanya baik-baik. Kamu kok malah marah sih? Alasan? Kalian mau menghina saya kan? Mau bilang saya mandul kan? Iya kan? Hah? Saya kalian! Masya Allah, Marni! Marni, kamu kenapa? Kamu wanita mandul, Marni. Mandul, 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 mandul. Terlaluan kalian. Terlaluan kamu, yuk. Terlaluan. Marni, kenapa kamu? Yuk, kayaknya si Marni itu kesurupan ya. Kamu wanita mandul, Marni. Mandul, mandul. Awas kamu, yuk. Awas kamu. Jangan sombong kamu ya. Udah deh yuk, nggak usah kita pikirin deh yuk. Yuk. Lihat aja nanti. Kamu wanita mandul, Marni. Mandul. Kamu wanita mandul, Marni. Mandul. Marni? Kenapa, Mar? Marni? Marni? Ada apa, Marni? Ada apa? Mas, mereka kejam, Mas. Mereka kejam. Siapa yang kejam, Marni? Semua orang di kampung ini. Kejam bagaimana? Masih nggak ngerti maksud kamu? Mereka bilang aku mandul. Aku benci mereka, Mas. Siapa mereka, Marni? Semua orang di kampung ini, Mas. Mau Darmi dan Mbak Sri. Aku benci mereka, Mas. Masya Allah. Apa mereka tega mengatakan itu sama kamu, Marni? Iya. Aku dengar sendiri, Mas. Kupingku kan masih waras. Sabar, Endo ya. Aku nggak mau. Aku kan nggak mandul, Mas. Nggak mau. Ya Allah, ya Rabbi.
Sabar, sing sabar Marni. Mungkin Mbak Rekso belum memberikan berkah kesuburan pada kamu. Kamu kurang sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh piye toh, Mbah? Aku tuh wis sungguh-sungguh. Aku udah turutin semua peraturannya, Mbah. Aku malu, Mbah. Semua orang bilang aku mandul. Ya sudah, duduk dulu sini Marni ya. Sini. Begini Marni, lepaskan semua perhiasanmu dan persembahkan pada Mbak Rekso. Mbak Rekso itu wanita yang paling suka dengan emas dan berlian. Ayo, lepaskan kalau memang sungguh-sungguh. Ayo. Cepat. Saya cuma punya ini. Bagus. Kamu memang sungguh-sungguh. Marni, ini malam Rabu Pahing. Konon, malam ini malam yang paling disukai oleh Mbak Rekso untuk semedi. Coba malam ini kamu menginap di sini. Siapa tahu arwah Mbak Rekso akan datang dan akan mengasih berkah kesuburan kandungannya pada kamu. Tapi saya belum pamit sama Mas Said, toh, Mbah. Itu urusanmu. Mbah yakin suamimu akan mengerti. Ini semua kan untuk kepentingan kalian berdua. Dan kamu tetap menepi di kuburan Mbak Rekso, bukan? Oh, Marni. Wanita meninggalkan rumah tanpa izin suami itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kamu sudah banyak melanggar firman Allah. Iya, Pak Ustadz. Dan di malam Rabu Pahing itu, saya banyak sekali menemukan kejadian-kejadian menyeramkan. Marni, usahamu tidak akan berhasil sebelum kamu membunuh 2 wanita hamil. Agar roh cabang bayi itu bisa aku pindahkan ke dalam rahimmu. Tidak. Jangan bodoh, Marni. Kamu akan bisa mendapatkan 2 anak itu dalam sekejap. Tidak. Saya tidak mau melakukan itu. Kenapa harus dengan membunuh? Saya hanya nyuwun kesuburan Mbak Rekso. Marni, itu adalah salah satu syarat. Lakukanlah. Kecuali seumur hidup kamu akan dicemooh sebagai wanita yang mandul. Bunuh wanita itu! Bunuh!
Ampun, Marni. Kamu masih tidur, Mar? Saya ini kan capek, saya lapar, Marni. Kamu kok berubah begini sih? Aku males masak. Belilah lauk ke warung, Marni, kalau kamu males masak. Mas aja yang beli sana. Astagfirullahaladzim, Marni. Sadar, Marni, sadar. Kembalilah seperti kamu yang dulu, Marni. Sekali suamimu, Marni. Iya. Ganggu orang. Ya Allah, sadarkanlah istriku, ya Allah. Jadikanlah ia istri yang soleha. Orang lain. Makasih ya. Yuk, gado-gadonya kaleh sing pedes ya. Tumben keluar sendiri, Mar. Bojoku. Ya Allah, kenapa istrimu Saleh? Bojoku ada yang bunuh di sungai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bojoku. Sri. Aku mau tutup warung dulu, Mar. Mau ngelayat ke rumahnya Sri. Lolo yuk, gado-gado ku piye? Ya Allah, Mar. Lah ya wong temen kita mati, oh masih sempet-sempetnya mikirin gado-gado toh. Sri itu kan temen kita. Kemarin Yudarmi, sekarang Yusri. Kejem banget sih pembunuhnya. Mar, kamu kok diem aja sih? Iya yuk, kejam sekali ya. Seharusnya orang yang membunuh Yusri itu dipenjarakan saja ya yuk. Bukan cuma dipenjara, Mar, tapi kalau perlu dihukum mati. Zaman dulu, Mar, pembunuh itu hukumannya harus dihukum mati. Biar tahu rasa sekalian. Lagian keterlaluan banget. Mereka itu kan lagi pada hamil sih, Mar. Bener-bener deh. Iya ya yuk ya, keterlaluan. Udah, aku mau kesana dulu ya, misi. Maafkan Marni ya, Mas. Maafkan saya. Sangat berat rasanya mendengar semua cerita kamu itu, Marni. Aku akan lakukan apa aja, Mas. Aku pengen hidup tenang. Aku lelah mendengarkan bisikan gaib-gaib itu. Saya mengerti, Marni. Kamu kemasukan jin. Pak Ustadz, tolong saya, Pak Ustadz. Tolong saya. Istighfar, Marni. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kamu telah menyadari kesalahan kamu, Marni. Astagfirullahaladzim. Marni, ayo ikuti saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dolamna anfusana. Rabbana dolamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, kami telah salah atas diri kami sendiri. Kami telah salah atas diri kami sendiri. Apabila Engkau tidak mengampuni dosa kami, ya Allah, dan tidak mengasihani kami. Apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami. Pastilah kami termasuk
golongan orang-orang yang merugi. Pastilah kami tergolong orang-orang yang merugi, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Nyala kau wahai musuh-musuh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ganggu saya. Saya tidak mau enyah dari tubuh wanita ini. La ta'khudhu sinnatu wa la nawm. Ma fi وشاء كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. Marni. Marni. Sakit, Mas. Sakit. Kenapa, Marni? Sakit, Mas. Ustaz, kenapa perut kamu, Marni? Sakit. Kenapa, Marni? Ya Allah. Mas, tolong, Mas. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada hamba-Mu ini, ya Allah. Marni. Berikanlah kesempatan dia untuk bertaubat, ya Allah. Ampuni aku, Mas. Imsyahil ba'sya ruban nas. La kasifa lahu la ilaha illa anta. Hapuskan kepayahan, wahai Tuhan manusia. Di tangan-Mu terdapat kesembuhan. Tiada yang dapat menyembuhkan selain Engkau, wahai Tuhan. Ustaz, kita bawa ke rumah sakit sekarang, Ustaz. Keadaannya makin gawat. Nggak usah, Mas. Aku nggak mungkin bertahan lama, Mas. Marni. Kamu jangan bicara seperti itu, Marni. Mas Said gak mau kehilangan kamu. Mas Said akan menunggu andaikan kamu masuk penjara. Marni. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Mami. Mari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustaz. Istriku, Pak Ustaz. Marni, Pak Ustaz. Sabar, Said. Tawakal. Semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin da'iqatul maut. Marni. Nah, saudara-saudara, betul toh? Bagaimana kita sama-sama menyaksikan sebuah sinetron yang begitu cantik dan bagus? Apa yang dapat kita petik dari pelajaran tadi? Pertama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau saja manusia mau berbuat jujur, menghitung-hitung anugerah yang Allah berikan kepada kita, alat yang paling mutakhir yang kita manfaatkan buat menghitung anugerah Allah itu belum akan mampu menghitungnya. Pelajaran kedua yang dapat kita petik,
Untuk apa kita melahirkan seorang anak kalau anak yang dilahirkan tidak jadi anak saleh? Anak yang mencoreng kehidupan muka orang tuanya, anak yang tidak pandai tahu diuntung, bahkan anak yang pada gilirannya melukai dan menyakiti perasaan orang tua. Boleh jadi macam Siti Sarah yang diberikan anak sesudah Ibrahim tua, dan beliau pun tua, tetapi beliau melahirkan seorang Ismail. Kalau Ismail baru yang dilahirkan, sudah tentu sesuatu yang indah buat kehidupan ini. Tetapi kalau anak kita lahirkan, justru anak akan melukai perasaan orang tua. Apa hendak dikata? Sebutlah saja, menjelang ajal seorang ibu, anak jangan pun membaca Yasin, melihat anak yang orang tua yang sedang syakarat saja, sudah tidak mau. Untuk apa punya anak macam itu? Pada akhirnya, kita harus berkata dengan jujur, keputusan Allah itulah keputusan yang pasti benar. Pelajaran yang paling indah diberikan kepada kita semuanya. Kalau sekali waktu kita bercita-cita untuk apa saja, yang sementara waktu Allah belum kabulkan permintaan kita itu, jangan putus asa. Jangan dukun tempat melari kita. Jangan tempat-tempat maksiat tempat kembali kita. Datanglah kepada Allah. Tahajud di waktu malam tiba. Melakukan qiyamul lail. Percaya saudara. Keputusan yang terbaik. Itu Allah yang akan berikan kepada kita bersama-sama. Kepada Allah. Segalanya kita serahkan. Demikian saudara-saudara perjumpaan kita malam hari ini. Insya Allah lain waktu kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.